Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang di kelas mitigasi bencana hidrometeorologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi merupakan cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan air di atmosfer dan bagaimana air tersebut mempengaruhi cuaca, iklim, dan lingkungan. Bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, maupun lautan atau oseanografi. Kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, longsor, tornado, gelombang panas maupun gelombang dingin, angin puyuh, angin topan, angin puting beliung, dan angin pohon, termasuk angin gerinding, angin berubu, angin bahorok, angin kumbang, adalah beberapa contoh bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi secara umum akibat dari rusaknya sistem dalam siklus hidrologi yang memengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di permukaan bumi. Kondisi di mana terjadi ketidakteraturan pola hujan, ketidakkonsistenan variasi musim, hilangnya fungsi hidrologi daerah aliran sungai atau das, serta hilangnya jutaan hektar hutan akibat pembalakan liar, merupakan kondisi yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan yang berlanjut pada terjadinya bencana banjir dan longsor. Selain faktor cuaca dan iklim, beberapa faktor seperti sifat fisis permukaan tanah, sistem drainase, dan keadaan tanah dapat memengaruhi terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor. Peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim ekstrim memberi risiko nyata terhadap kejadian bencana di beberapa wilayah di Indonesia. Akibatnya terjadi peningkatan intensitas curah hujan saat musim hujan yang dapat mendatangkan banjir dan longsor. Sementara itu, saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dan kebakaran akan sering terjadi. Selain perubahan curah hujan, kondisi peningkatan suhu udara di permukaan bumi juga mampu menyebabkan perubahan anomali cuaca dan iklim. Berdasarkan data yang dihimpun, anomali perubahan suhu selama 10 tahun terakhir terjadi akibat dari kenaikan suhu bumi yang berkelanjutan. Anomali suhu udara adalah perubahan suhu udara dalam waktu tertentu dibandingkan dengan rata-rata periode normal. Data BMKG menunjukkan tahun-tahun terpanas di Indonesia sepanjang sejarah terjadi selama periode 2010 sampai 2020. Sepanjang periode pengamatan pada 1981 hingga 2020, tahun 2016 menjadi periode terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,8 derajat Celcius. Disusul tahun 2020 dengan nilai anomali sebesar 0,7 derajat Celcius. Perubahan iklim memengaruhi tingkat risiko bencana yang berkaitan erat terhadap pengaruh variabel risiko bencana. Itulah sebabnya perubahan iklim memiliki korelasi erat dalam memengaruhi tingkat bahaya atau ancaman bencana yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bencana banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa meluapnya air dari batas tebing sungai dalam waktu yang relatif pendek, atau suatu peristiwa tergenangnya permukaan tanah oleh air dalam jangka waktu tertentu, sehingga menyebabkan kerugian. Banjir di daerah perkotaan umumnya terjadi akibat luapan air yang tidak dapat tertampung oleh sistem drainase perkotaan seperti sungai, selokan, parit, saluran pengaliran air, serta berkurangnya daerah tangkapan air di perkotaan berupa ruang terbuka hijau. Kawasan hulu daerah aliran sungai atau DAS
yang difungsikan sebagai kawasan hutan lindung, kawasan penyangga, dan daerah tangkapan air, terus mengalami alih fungsi kawasan, yang berakibat meningkatnya debit aliran air ke sistem drainase sungai. Debit sungai yang melimpah ini akan membebani kapasitas dan daya tampung saluran sungai, sehingga menyebabkan air meluap menggenangi bagian hilir das, yaitu kawasan perkotaan. Penyebab banjir yaitu 1. Aktivitas manusia yang menimbulkan terjadinya perubahan tata ruang sehingga berdampak pada perubahan keseimbangan alam. 2. Perubahan iklim yang ekstrim atau anomali cuaca dan iklim. Kenaikan curah hujan di atas normal. Kenaikan gelombang pasang surut air laut. Serta 3. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan pendangkalan sungai dan penyempitan alur sungai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bencana longsor. Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Bencana longsor yang banyak terjadi di Indonesia merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau soil mass movement pada lereng-lereng alam. Gangguan pada kestabilan tanah yang mengakibatkan longsor dapat terjadi secara alamiah maupun non-alamiah. Gerakan tanah atau longsoran akan dikategorikan sebagai bencana apabila terjadi di daerah yang digunakan manusia untuk dihuni atau beraktivitas. Penyebab longsor. Tahap terjadinya longsor dimulai dengan meresapnya air ke dalam tanah sehingga mengakibatkan bobot tanah bertambah. Apabila air meresap sampai ke lapisan tanah yang kedap air atau bidang gelincir, kondisi tanah dapat berubah menjadi licin dan menyebabkan tanah hasil pelapukan yang ada di atasnya menjadi rentan mengalami longsor. Kandungan air yang tinggi membuat tanah menjadi berat, meningkatkan beban, dan mengurangi kekuatan memecah tanah ke arah samping. Jika lereng-lereng tersebut berada dalam kondisi demikian, kemudian terguyur hujan lebat, risiko terjadinya longsor akan semakin besar. Faktor penyebab terjadinya longsor yaitu 1. Kemiringan lereng. Semakin terjal kemiringan lereng, besar peluangnya untuk terjadi tanah longsor. 2. Jenis tanah. Struktur tanah atau jenis tanah menentukan besar kecilnya air yang mampu diserap oleh tanah. Tiap jenis tanah mempunyai tingkat kepekaan terhadap longsor yang berbeda. 3. Tutupan lahan, pengurangan vegetasi mampu memicu terjadinya longsor pada daerah berlereng yang sangat rentan mengalami runtuhan apabila permukaan tanah terbuka. 4. Curah hujan. Air hujan memiliki energi kinetik yang dapat menghancurkan agregat-agregat tanah. Kondisi ini dapat menyebabkan erosi pada kemiringan lahan tertentu. Bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Bencana kekeringan biasanya muncul pada musim kemarau ketika suatu daerah mengalami kekurangan pasokan air akibat dari rendahnya curah hujan yang turun dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejarah bencana kekeringan sangat ekstrem pernah terjadi saat bersamaan dengan fenomena anomali suhu permukaan laut di Pasifik tropis yang dikenal dengan El Nino Southern Oscillation atau ENSO pada tahun 1982-1983. 1986, 1987, 1991, 1992, 1997, 1998, 2000, 2003, dan 2009-2010. El Nino di Indonesia berdampak pada peralihan angin muson timur ke muson barat menjadi sedikit terlambat. Akibatnya musim hujan juga datang sedikit terlambat. Kejadian bencana kekeringan di Indonesia seringkali datang bersamaan dengan kebakaran hutan dan lahan akibat rendahnya curah hujan yang turun. Imbasnya, kebakaran mudah terjadi di beberapa lahan termasuk hutan yang mengering. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau karena faktor kelalaian serta kebiasaan manusia. Kebakaran yang terjadi secara alami disebabkan faktor cuaca pada musim kemarau yang panjang sehingga membuat beberapa daerah sangat kering dan mudah terbakar. Namun,
Kebanyakan kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia disebabkan karena kelalaian manusia. Misalnya, seperti kebiasaan masyarakat dalam pembukaan lahan yang masih mengandalkan sistem pembakaran untuk memudahkan pembersihan lahan. Hal tersebut tentu menjadi pemicu semakin banyaknya kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Apalagi didukung oleh faktor cuaca yang makin memperparah kebakaran. Saat ini petugas tim SAR gabungan melakukan pencarian korban lainnya dengan teknik melakukan penyiraman yang dibantu dengan petugas pemadam kebakaran. Demikianlah pembahasan kita mengenai bencana hidrometeorologi. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.